Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus ketua DKM beserta pengurus musholah yang kita cintai, yaitu Baitul Huda, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini, tidak terasa ini malam sudah malam yang ke-14. Ya, perasaan belum lama Pak, masuk Ramadan udah mau setengah bulan. Pengennya Pak Ustadz sih lama juga. Iya, kalau bisa tiap malam Ramadan setahun ya. Iya, karena alhamdulillah, coba bayangin tiap malam ke masjid mushola. Paham kan Pak? Ini udah nggak usah dipikirin yang enggak Pak. Intinya pahalanya gitu maksudnya. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua pada panjang umur, pada sehat lahir batin, ketemu lagi Ramadan yang tahun yang akan datang. Ya, ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pada panjang umur semua ya, sampai 100 tahun, 130 tahun. Amin. Lah yang namanya doa mah nggak apa-apa, panjang umur, yang penting sehat. Yang penting sehat. Allahu Akbar. Kan kewajiban kita kan minta sama Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa Ibu, Bapak, mohon maaf ya. Kita ini bodoh yang ngasih pinter Allah. Kita ini miskin yang ngasih kaya Allah. Kita lemah yang ngasih kuat Allah. Kita nggak punya duit yang ngasih Bu, nggak punya duit yang ngasih bapaknya kan. Yang ngasih Allah, sebab wasilah bapak, suaminya. Ibu kalau pengen rezeki suami lancar, kalau dikasih duit ada doanya. Doanya gimana? Ya dana. Doanya Allahumma kafin abdahu. Tuh, ya ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nerima duit. Allahumma kafin abdahu. Itu dalam Al-Quran. Ya Allah, semoga Allah mencukupkan hambanya, yaitu suami kita, supaya rezekinya dicukup. Kalau doa yang umumnya jazakallah bil khair atau barakallahu fiik. Nah, begitu, itu doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bulan Ramadan enggak bakal ketemu Bu, Pak ya. Kita jarang ketemu. Ya, makanya ketika ya pengurus DKM minta, ya Pak Haji minta satu jadwal, insyaallah hadir. Pokoknya mah Baitul Huda tetap di hati saya. Alhamdulillah, karena ini dulu dari bujangan Bu, saya di sini nih. Ya kurang lebih hampir 30 tahun. Masya Allah, ini bapak-bapak ibu-ibu kayaknya awet muda segini aja. Iya, ada orang tua saya Bu Hajah Siregar, dari dulu segitu aja Bu Hajah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa berjalannya waktu, saya hampir 50 tahun
usianya. Tapi kata istri saya sih kayak 35. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu bapak jamu rahimakumullah, kalau kita pengen awet muda, satu, jangan banyak pikiran. Itu mau banyak mikir. Ibu jujur, ibu bapak nih, banyak mikir banyak zikir. Halo? Ya, banyak mikir Ustaz, Bu, Pak. Nih ada bedanya orang mikir punya duit sama nggak punya duit. Kalau orang mikir punya duit cukup satu, Pak, di sini. Ntar malam sahur pakai apa ya? Ayam bakar apa sate? Tuh satu. Tapi kalau nggak punya duit, plek, nambah gelap hadirin. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup kita pengen barokah, tidak ada cara kecuali sibukin dengan ibadah. Apalagi udah usia tua 40 tahun ini, udah waktunya udah banyak ibadah sama Allah. Kita udah setengah perjalanan kita. Udah begitu udah banyak dikasih sama Allah. Tadi nggak punya apa-apa, dulu nggak punya apa-apa, sekarang alhamdulillah punya tempat tinggal. Ya, rumah walaupun nggak gede, ya kita nih rumah nggak usah gede-gede lah, paling tidak di bawah 4 kamar, di atas 4 kamar aja. Gede nggak, Pak? Gede. Iya, mobil nggak usah bagus-bagus, paling tidak keluaran 2023 aja. Alhamdulillah. Uang kita investasi nggak usah banyak-banyak, paling tidak di bank ada 1 M aja. Ember. Alhamdulillah. Jadi hidup ini yang kita cari barokah. Ternyata temanya malam ini subhanallah istiqomah. Nih biar kita dapat barokah harus istiqomah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Ya, orang istiqomah itu berat. Ketika ayat turun tentang istiqomah, Nabi nangis. Nabi sendiri beliau subhanallah bukan hanya mikirin dirinya, tapi mikirin umatnya pada bisa nggak istiqomah. Istiqomah itu berat, diomongin gampang, Pak. Tapi realisasinya, aplikasinya Masya Allah. Mau baca Quran pengen istiqomah, tapi godaannya. Nih ibu bapak, saya kasih ijazah. Ada amalan biar rezekinya lancar, namanya ya sholawat syajaratun nuqud, sholawat pohon duit. Ibu pengen gak beras di rumah awet? Pengen gak? Gak usah masak. Ya pada Allahu Akbar. Saya mohon maaf nggak sombong ya. Ini sama orang tua aja saya ngomong nih, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol, nggak sombong saya. Yang namanya dompet saya nggak pernah kosong. Timbang 2000 mah ada. Alhamdulillah. Bener ada, Pak. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah salat berjamaahnya, istiqomah salatnya 5 waktu dalam kondisi apapun. Karena yang namanya salat nggak bisa diwakilin. Gak bisa, kudu sendiri, Pak. Sholat mampu berdiri, berdiri. Gak mampu duduk, gak mampu duduk, berbaring. Gak mampu berbaring, tengkur. Gak mampu berbaring pakai isyarat, isyarat mata. Mata gak bisa pakai hati, hati gak mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpung kita masih digerakin badannya, masih mampu, masih kuat, yuk. Allahu Akbar. Mohon maaf nih, sehat nih mahal. Ibu bapak mohon maaf, milih mana? Punya duit 100 juta tapi sakit, gak punya duit tapi sehat, milih mana? Milih sehat banyak duit. Bener gak? Allahu Akbar. Tapi jujur nih ibu, bapak jujur. Ibu, bapak bawa duit 100 juta, ya dikasih ke ibu. Masuk waktu maghrib, ibu lagi ngitung duit. Nerusin ngitung duit apa sholat maghrib? Yang benar. Oh. Godaan itu, godaan, hati-hati. Masya Allah. Sayang Ustaz tanggung hitung duit, padahal maghrib cepet waktunya. Dulu sahabat kalau ketinggalan sholat berjamaah nangis, Pak. Sahabat Umar habis zuhur jam 2-an survei ke kebun kurmanya. Lagi ngeliat kebun kurma besok mau panen. Sahabat Umar ketiduran di bawah pohon kurma. Bangun-bangun lihat sahabat pulang sholat berjamaah sama Rasulullah dari Masjid Nabawi. Ya rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika Umar bangun nanya, sahabat
Udah selesai sholat asar, udah apa yang diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Orang yang ketinggalan sholat berjamaah itu musibah. Kenapa? Keutamanya 27 derajat. Kalau di rumah 1, hadirin. Sampai kata sahabat Ali, kalau seandainya kita mengganti sholat yang di tepat waktu, di awal waktu dengan berjamaah, 27 kali kita sholat isya, tidak akan bisa mengganti sholat yang utama kita berjamaah. Akhirnya jamaah rahimakumullah, sahabat Umar nyesel gara-gara saya ketiduran di bawah pohon kurma, asik ngelihat kebun kurma yang besok mau panen. Saya nggak sholat berjamaah dengan Rasulullah, maka saya berikrar besok hasil panennya, keuntungannya saya kasihkan ke fakir miskin, dan saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, itu luar biasanya nyeselnya sahabat ketika ketinggalan sholat berjamaah. Ada nggak jamaah habis beli spring bed ketiduran, nggak sholat berjamaah, nyesel banget. Nih gara-gara spring bed saya kasihin ke Ustadz Hamim. Allahu Akbar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan dunia ini melupakan kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih nikmat begitu banyak, diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita, mohon maaf hadirin, kemarin Covid, masya Allah, suami istri banyak hadirin yang meninggal dunia. Saya rutin jamaah rahimakumullah sebulan 2 kali di Mutiara Gading di Masjid Darussalam. Ini pengurusnya suami istri, pengurus majlis taklim. Allahu Akbar. Ketika musim Covid jamaah rahimakumullah, saya ditelepon oleh jamaah. Ternyata pengurus yang ada di sana, Allahu Akbar, kedua-duanya nggak ada. Suami istri nggak lama kemudian. Itulah umur hadirin. Ada lagi di Rawalumbu, saya sering ngisi majlis taklim di sana. Ternyata juga sama kena Covid. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah selamat. Kita aman jamaah rahimakumullah, masih menikmati Ramadan tahun ini. Walaupun mohon maaf suasana saat itu sangat mencekam. Di mana-mana berita, di setiap masjid berita duka. Bahkan hampir ketar-ketir, jangan-jangan giliran saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita. Masih bisa memperbaiki amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya kematian itu misteri. Enggak harus orang kaya, enggak harus ulama, enggak harus orang awam. Meninggal dunia enggak harus orang sakit. Kadang-kala mohon maaf, Allahu Akbar, anak yang rawat ibunya di rumah sakit berbulan-bulan, ibunya sehat, anaknya yang rawat mati hadirin. Bahkan kematian macam-macam. Ada orang masya Allah sehat bugar hadirin, habis sarapan pagi mau berangkat kerja, masya Allah, sampai di kantor ada berita, ibu jangan kaget, bapaknya saat ini ada di rumah sakit. Kenapa? Serangan jantung. Meninggal di kantor hadirin. Ada meninggal lagi, mohon maaf, lagi di kendaraan. Ada meninggal subhanallah lagi sujud, cakep banget hadirin. Meninggal lagi zikir, cakep banget. Meninggal lagi baca Quran qori. Kemarin saya lihat itu di YouTube, lagi baca Quran meninggal. Ada penceramah, mohon maaf, penceramah hadirin, iya lagi duduk meninggal. Cuman dari tadi makanya saya nggak mau duduk hadirin, saya berdiri aja ya. Iya, saya masih pengen panjang umur ya Allah. Iya, anak-anak saya belum pada nikah. Iya, saya ngarepin mudah-mudahan ya Allah, kata saya cari calon mantu nggak tinggi-tinggi, nggak, saya mah paling tidak 3 teh aja. Cari calon mantu tuh 3 teh aja, takwa Allah, tampan, tajir, kata saya. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musola Baitul Huda jemaah rahimakumullah, mohon maaf, butuh yang namanya regenerasi. Kudu ada yang lanjutin, Pak. Nih kita udah pada tua-tua hadirin. Makanya mohon maaf jemaah rahimakumullah, saya bangga kalau ada anak-anak kecil dia belajar Iqra, belajar Al-Qur'an, belajar doa-doa salat. Ini yang akan melanjutkan Baitul Huda. Ini akan melanjutkan Musola Miftahul Ulum yang punya saya di sana hadirin. Setiap sore mohon maaf pada asar ada madrasah, masya Allah 70-80 santri di rumah. Itu saya ikhlas bu ngajarin anak-anak. Pernah saya ngajarin 2 tahun tanpa biaya hadirin. Kata saya, udah 2 tahun ya, saya ngingetin. Sebenarnya saya sih nggak ngarepin apa-apa, enggak, dari jamaah enggak. Yang penting pengertian.
Iyalah, mohon maaf, biar berkah anaknya, ilmunya, kudu ngerti dalam kitab taklim begitu, Pak. Iya kan? Kudu ada biaya, wabul ghatun. Nggak bisa gratis, karena Ustaz juga dulu nyantri mesantren. Subhanallah, saya umumin Pak 2 tahun. Anak-anak, kata saya, kebetulan Pak Ustaz alhamdulillah udah 2 tahun ngajar ya. Itu masa ikhlasnya, kata saya ngumumin. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu saya ngumumin, kata saya itu mah bantu-bantu listrik Pak Ustadz musolanya gitu. Hari Sabtu diumumin, Minggu pada libur hadirin. Minggu pada libur anaknya, jadi nggak bayaran. Ya, tapi alhamdulillah saya nggak kecil hati, tetap ikhlas. Yang namanya rezeki kita dari mana aja, nggak dari satu arah. Makanya namanya Ustadz Pak dijamin. Makanya Bapak untung deh, dekat sama Ustadz, rumahnya dekat sama Ustadz, insya Allah untung, kebagian berkat hadirin. Ibu juga mohon maaf Bapak, duduk di samping Ustadz habis tahlil, itu berkatnya beda. Bener nggak? Iya, kuenya juga beda, piringnya banyakan dekat Ustadz. Bener nggak? Ya makanya ama Ustadz kudu ngormatin. Ini akhir zaman nih, akhir zaman. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 amalan yang menyebabkan orang dicabut rahmatnya dari Allah, berkahnya dari Allah. Siapa mereka yang diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah uqul walidain, nyakitin orang tua. Jamaah rahimakumullah, kita bisa seperti ini, masya Allah. Ini kan doa dari orang tua, Pak. Ibu bapak bisa sukses, itu doa dari orang tua kita. Bisa punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup, punya anak keturunan, berkah dari doa orang tua kita. Saya kadang mohon maaf kalau ngebayangin ayah bunda saya, Allahu Akbar, udah nggak ada 3 tahun yang lalu. Ya, dulu sering aktif ke sini, Pak. Ya, kalau saya ini suruh hadir silaturahim ke sini. Beliau meninggal dunia, dua-duanya saya kehilangan hadirin. Karena apa? Saya ngerasain beliau yang begitu besar punya jasa. Beliau siang malam tidak pernah putus tahajud duha ngedoain anak cucunya. Sehingga alhamdulillah ya anak-anaknya semua dalam ya keadaan barokah. Karena apa? Doa orang tua kita. Makanya kita pun udah waktunya, udah 40 tahun, 50 tahun udah investasi doa buat anak-anak cucu kita ini. Banyakin doa di sujud terakhir, ya Allah, sipulan biar berkah ya Allah. Karena saya akan menghadapmu ya Allah, jangan sampai anak keturunanku kondisinya dalam keadaan fakir, dalam keadaan kesulitan ya Allah. Cukupkan mereka. Manfaatkan doa kita orang tua di hadapan Allah yang pasti mustajab. Yang kedua, akan diangkat berkahnya di dunia ini. Kalau apa? Aklul haram, memakan barang yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ketiga adalah ba'idun anil ulama, menjauhkan dengan para alim ulama. Oleh karenanya cintai ulama, karena sesungguhnya ulama adalah pakunya bumi. Itulah yang menyebabkan Allah masih memandang bumi itu kalau ada ulama. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.